saya mengalami kekerasan seksual. Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan menjadikan saya seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan majelis hakim. Menjelang sidang vonis terhadap Ferdi Sambo CS, motif pembunuhan Brigadir Yosua masih menjadi teka-teki. Sambo bersikeras dirinya emosi atas apa yang dilakukan Yosua terhadap istrinya, namun jaksa penuntut umum menyatakan tidak ada pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak serta kakak mendiang Brigadir Yosua Minggu siang tiba di Bandara Sultan Taha Jambi. Mereka akan bertolak ke Jakarta untuk menghadiri langsung sidang pembacaan vonis terdakwa pembunuhan anaknya. Sidang vonis yang dibacakan oleh majelis hakim untuk para terdakwa akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai besok Senin. Tiba di Bandara Sultan Taha Jambi, ayah Yosua Samuel Huta Barat mengaku telah menyiapkan mental. Dia akan menerima apapun nantinya keputusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Namun keluarga berharap para terdakwa pembunuhan berencana terhadap anaknya divonis dengan hukuman maksimal. Pak, harapannya Pak? Harapan kita ya untuk Ferdi Sambo dan Putri itu tidaknya pasal 340 hukuman maksimal. Harapan kita untuk majelis hakim. Persiapan kita yang pertama mental kita. Apapun nanti keputusan yang menjadi majelis hakim, ya kita harus berlapan baik. Saat menuju ruang tunggu keberangkatan, orang tua Yosua mendapat teriakan semangat oleh pengunjung yang dibalas lambaian tangan kepada para pengunjung di Bandara Sultan Taha. Rencananya, orang tua Brigadir Yosua akan berada di Jakarta hingga sidang vonis para terdakwa selesai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Menjelang sidang vonis terhadap Ferdi Sambo CS, motif pembunuhan Brigadir Yosua masih menjadi teka-teki. Kita ke informasi masih terkait jelang vonis Ferdi Sambo CS. Pemirsa, menjelang sidang vonis terhadap Ferdi Sambo CS, motif pembunuhan Brigadir Yosua masih menjadi teka-teki. Sambo bersikeras dirinya emosi atas apa yang dilakukan Yosua terhadap istrinya, namun jaksa penuntut umum menyatakan tidak ada pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Drama persidangan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat hampir mendekati babak akhir. Besok Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati akan mendengarkan vonis dari majelis hakim. Dalam nota pembelaan yang dibacakan Sambo 24 Januari 2023 lalu, Ferdi Sambo tetap menyatakan dirinya tidak merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua seperti yang dituduhkan jaksa dalam dakwaannya. Sambo menyatakan peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya terjadi secara spontan karena ia emosi setelah mendengar cerita istrinya soal pemerkosaan yang dilakukan Yosua di Magelang. Namun jaksa penuntut umum menolak pledoi Sambo dan istrinya. JPU juga menyatakan bahwa tidak ada pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Dalam pledoinya, Sambo juga mengaku ia dan keluarganya telah mendapatkan sanksi sosial yang begitu berat dari masyarakat. Mantan Kadif Propam Polri itu menyatakan pembelaan yang ia sampaikan sia-sia lantaran masyarakat sudah menghakiminya bahkan sebelum hakim jatuhkan vonis. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia. Karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan, bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Sambo tak hanya didakwa atas kasus pembunuhan berencana. Bersama 6 mantan anak buahnya, Sambo juga dijerat pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dalam sidang, para terdakwa menyatakan mereka hanya menjalankan perintah Ferdi Sambo terkait perusakan dan penghapusan rekaman CCTV. Tuduhan ini ditanggapi oleh Sambo saat menjadi saksi dalam sidang perintangan penyidikan dengan menyebut seharusnya mereka menolak perintahnya. Yang baik semestinya diapakan oleh yang diberi perintah? Harusnya ditolak. Harus ditolak. Iya. Tapi surat juga mengatakan tidak mungkin mereka akan menolak karena mereka takut. Kenapa tidak saudara sendiri secara langsung, secara eksplisit menyatakan, ya, kalian semua
menceritakan apa adanya. Saya sudah sampai. Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itulah salah saya ya. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum. Kini publik menantikan putusan yang akan dibacakan Majelis Hakim pada Senin besok, 13 Februari 2023. Di Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ibarat sebuah drama, kasus yang menjerat Ferdi Sambo CS menyita perhatian masyarakat tanah air. Pasalnya kasus ini dibumbui dengan skenario fiktif rancangan Sambo yang syarat akan kejanggalan. Berawal dari peristiwa penembakan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdi Sambo, kasus ini menyita perhatian publik. Publik bertanya-tanya tentang drama baku tembak yang sempat dirancang Ferdi Sambo untuk menutupi kejahatannya. Pasalnya banyak kejanggalan dalam peristiwa yang menewaskan Brigadir Yosua, mulai dari luka di tubuh Yosua hingga narasi pelecehan yang mewarnai kasus ini. Belakangan terbukti ternyata skenario baku tembak yang dirancang Ferdi Sambo dan tersangka lainnya hanya isapan jempol belaka. Tim Sus bentukan Kapolri berhasil mengungkap seluruh tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, termasuk Ferdi Sambo yang telah dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik. Selain kasus pembunuhan, Tim Sus juga mengungkap keterlibatan anak buah Sambo dalam upaya perintangan penyidikan dengan menghilangkan barang bukti dan membantu skenario Sambo. Tidak perlu waktu lama bagi penyidik untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan Brigadir Yosua sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung agar Sambo CS segera disidangkan. Kini perjalanan kasus yang menjerat Ferdi Sambo memasuki babak baru. Usai berkas perkara pembunuhan Brigadir Yosua dan penghalangan penyidikan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo dan seluruh tersangka telah menjalani sidang atas perbuatannya. Masyarakat pun menantikan kapan persidangan Sambo CS selesai untuk melihat vonis yang menanti Sambo CS di pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan 10 terduga pelaku penganiayaan yang menyebabkan tewasnya seorang pemuda di Tapos, Depok, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda.